بحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Soal pertanyaan. Jika berkata seseorang bahwasanya yang kami sanggar dan yang kami beri pasilih itu sebenar-benarnya syaitan jua, tetapi niat kami pada mengerjakan pekerjaan itu karena akan obat jua, atau kami niatkan syaitan itu seperti anjing, maka kami beri akan dia makanan seperti memberi anjing, dan telah termaklum bahwasanya berobat dan memberi makan anjing itu pekerjaan harus, tiada haram di dalamnya. Dan demikian itulah sanggar dan pasilih apabila diniatkan dengan niat itu, dengan niat yang tersebut itu. Nah, ini satu pertanyaan oleh orang yang melaksanakan sesajin. Ujarnya, yang kami beri makan itu memang syaitan, tapi tujuan kami untuk berobat. Nah, apakah boleh maulah sesajin itu memberi makan syaitan, tapi tujuannya untuk berobat? Nah, atau ujarnya, kami memberikan sesajin itu untuk syaitan, laksana kami memberi makan anjing. Akan berobat itu jadinya boleh, memberi makan anjing itu boleh juga. Nah, apakah maulah sesajin itu sesuatu yang dibolehkan juga? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ada orang garing atau ada kampung untuk tulak bala, lalu maulah sesajian-sesajian dari berbagai macam wadai-wadai, diletakkan di bawah pohon atau dilarutakan di sungai, tujuannya supaya yang garing ini sihat, tujuannya supaya kampung ini terhindar daripada bala. Nah, jadi apakah itu dibolehkan karena mengias yang demikian itu? Jawab ujar Sidin bahwa niat yang demikian itu sekali-sekali tiada memberi faidah. Niat macam itu kada ada faidahnya, kada ada faidah, karena tiada menghilangkan haram tabzir dan mengikut syaitan dan haram bid'ah. Jadi tetap hukumnya kada berubah walaupun niat demikian.
Jadi orang mau olah sesajian itu niatnya untuk berubat, tetap hukumnya haram. Nah, ini orang mau olah sesajian itu niatnya untuk memberi makan syaitan, bandingnya kayak memberi makan anjing, tetap kada merubah hukum haram. Tabzir, mubazir, haram apalagi yang mengikut syaitan, dan haram bid'ah. Maka banding yang demikian itu seperti orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya serta diniatkannya membunuh tikus. Itu sama, membunuh orang, niat membunuh tikus, maulah jadi halal membunuh orang tadi. Kadanya mau halal tetap haram walaupun niatnya membunuh tikus, tapi yang dibunuh manusia. Maka banding yang demikian itu seperti orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya serta diniatkannya membunuh tikus, atau diniatkannya akan jadi obat sakit hati umpamanya. Dan seperti orang yang berzina diniatkannya jima dengan istrinya atau akan jadi obat sakit pinggang umpamanya, maka niat yang demikian itu sekali-kali tiada menghilangkan haram membunuh dan haramnya zina itu. Jadi niat kadang memberi bekas di sini. Niat kadang memberi bekas karena pekerjaan itu pekerjaan yang sudah diharamkan. Nah, maulah sesajin itu sudah pekerjaan yang diharamkan. Apapun niatnya kadang merubah haram itu. Baik niat untuk berubat, baik niat memberi makan anjing, tetap kada merubah hukum haram, maulah sesajian tadi. Sebagai lagi perkataannya, kami beri makanan akan syaitan itu seperti memberi anjing. Menjadinya kami memberi makan syaitan itu sama memberi makan anjing. Kalau memberi makan anjing boleh aja, jadi memberi makan syaitan pun boleh juga. Yaitu semata-mata dusta juga. Nah, kada bujur kalau bepadah bahwa memberi makan syaitan itu niatnya memberi makan anjing itu kada bujur. Tiada bersamaan yang ada di dalam hatinya dengan perkataan lidahnya. Adalah hatinya menghormati dan memuliakan akan syaitan. Dengan dalil diperbuatnya bagi syaitan itu beberapa bagai macam makanan yang indah-indah. Dan tiada diberikannya di sisanya dan lapas bekasnya, serta diantarkannya kepada tempatnya dengan beberapa kelengkapan dan perhiasan dan beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas menghormati dan memuliakan syaitan juga adanya. Pikirkan olehmu hai ikhwan, hai sekalian ikhwan yang akil, yang berakal, tiada seperti demikian itu memberi makan anjing. Tiada jua makanan yang diberikan kepada anjing pada galib kebiasaan, melainkan makanan yang hina lagi sisa dan diberikan pada sebarang tempat atas kelakuan yang tiada memuliakan. Nah, itu alasannya kada bujur tadi. Ujarnya kami memberi makani, kami sesajian itu maulah memberi makani syaitan sama memberi makani anjing. Nah, itu kada bujur. Maulah sajin itu wadah yang baik-baik, wadah yang nyaman-nyaman, diandak baastilah di tempatnya dengan segala macam perlengkapannya. Memberi makan anjing sebarang buang aja, kita daging-daging bakas ke apa ke segala macam. Nah, kan itu sudah beda. Arti di sini ada memuliakan dengan syaitan itu. Sebagai lagi sanggar dan pasilih, artinya maulah sesajian untuk tulak bala, untuk buang sakit, buang sial, itu sekali-kali tiada patut dinamai obat pada adat.
Istimewa pula pada syara. Hanya yang dinamai obat pada adat yaitu barang yang digunakan pada badan orang yang diobati dengan dimakannya atau diminumnya atau dibedakkan atau disemburkan atau barang sebagainya, serta memeliharakan yang patut pada tabiat badan orang yang diobati pada dinginnya atau hangatnya. Nah, itu luput alasan kalau mau sesajen alasan mau obati nanggaring. Sebagai obat-obat itu biasa dimakan oleh nanggaring atau diminum atau disapuakan ke awak. Sesajennya lain obat itu kan dianak di bawah pohon. Nah, jadi kada kawa banding demikian itu. Jadi kada kawa bandingnya dengan alasan bahwa maulah sesajen itu adalah mengobati orang garing. Nah itu luput. Mengobati biasa dimakan, diminum. Ini apa? Sagan syaitan tadi. Sahdan bahwa telah terdahulu perkataan bahwasanya pekerjaan sanggar dan berbuang pasirih sial itu bid'ah haram yang amat keji, karena mengandung ia akan beberapa pekerjaan yang ijma sepakat sekalian ulama atas haramnya. Sudah ada kau diubah-ubah lagi. Napa-napa ke alasan-alasan kada kawa. Bila maulah nenggaka itu tuh hukumnya adalah haram. Itu hukum yang paling rendah, hukum yang paling ringan. Ada anak garing, ada orang garing. Ulahkan pembubur putih itu anak di bawah pohon. Nah, itu haram. Haram. Haram tuh paling ringan sudah, paling ringan. Atau kita ini bulan bulan Sapar kita tulak bala, kita berulah macam-macam wadai, kita larutakan di sungai supaya kampung kita aman. Nah itu kada ada alasan apa selain daripada memuliakan syaitan, menuruti syaitan. Dan hukumnya tadi paling rendah, paling ringan haram. Bahkan bisa lebih daripada itu. Maka barang siapa menghalalkan pekerjaan itu, jadilah ia kafir murtad dengan tiada ikhtilaf, sama ada dikerjakan pekerjaan itu atau tidak. Nah kalau ada yang menghalalkan, baik inya melaksanakan atau kada. Bila menghalalkan pekerjaan tadi, maka itu orang sudah sepakat ulama tanpa khilaf bahwa dia adalah murtad. Nah, murtad. Nang mengerjakan paling kada haram. Tapi kalau yang membolehkan, nah ini beda lagi hukumnya. Membolehkan. Walaupun ini kada menggawi, kada melaksanakan tapi membolehkan, nah itu sudah murtad. Anak ulun ni garing na, lalu inya maranyau, ianya ulahkan bubur habang, bubur putih, kena andak di bubur rumahan. Kayak apa guru itu bolehkah diulahkan? Ya guru pada papa sekali-sekali. Nah itu murtad itu. Membolehkan itu lebih berat daripada melaksanakan. Ini kita melaksanakan haram semacam ini, membolehkan ini, menghalalkan. Jadi kada kau dituruti suara-suara yang timbul dari orang meranyau tuh, orang garing tuh, meranyau kehendak itu, hendak tuarakan ini, ulahkan itu. Nah itu kada kau dituruti, karena itu adalah syaitan, sarungan daripada syaitan. Dan barang siapa mengerjakan pekerjaan itu dengan tiada dihalalkannya akan dia, tetapi diiktikadkannya bahwa yang disanggar dan yang diberi pasilih itu memberi bekas ia dengan perangainya,
pada menyakiti dan mewarasi dan menolakkan bahaya, atau diatikatkannya bahwa sanggar dan pasir itu memberi bekas ia dengan tabiatnya pada mewarasi dan menolakkan bahaya, maka orang itu jadi kafir dengan ittifaq sekalian ulama. Ini mengerjakan beulah sesajian tadi. Ini tahu pada ini haram karena dihalalkannya. Tahu ini teh salah, gawian itu salah. Cuma jadinya mau kayak ini kada mau ampih nenggaring ini. Tahu pada salah, pekerjaan ini salah tahu. Haram, bid'ah. Cuma jarnya mau kada digawi nih, kada dituruti, kada dilaksanakan, kada besigaran jangan nenggaring nih. Nah, jadi jangan anggap bahwa pekerjaan itu memberi bekas untuk menyembuhkan yang sakit. Nah, maka itu sama jiwa hukumnya jadi kafir dengan ittifaq ulama, dengan sepakat sekalian ulama. Dan barang siapa mengetikatkan yang demikian itu memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, maka orang itu jadi kafir, tetapi dengan ikhtilaf mereka itu para ulama, dan jadi bid'ah fasik dengan tiada ikhtilaf mereka itu. Nah, ini melaksanakan buang sial tadi, sesajin tadi. Ini beretikat bahwa sesajen ini bisa menyembuhkan yang sakit dengan kekuatan yang diberikan Allah. Nah, ini kafirnya orang ini khilaf. Tapi kalau pasiknya sepakat. Nah, jadi ini maulah sesajian, ya etikatnya, keyakinannya ini kada mampihakan. Cuma jarinya dalam sesajen itu ada kekuatan yang diulah Allah, itu yang bisa menyembuhkan, itu yang bisa menolak bahaya. Nah, orang ini kafirnya khilaf ulama, pasiknya sepakat ulama. Dan barang siapa mengerjakan pekerjaan itu dengan tiada dihalalkannya akan dia, dan tiada dietikatkannya akan dia memberi bekas pada suatu jua pun, maka orang itu jadi bid'ah fasik dengan perbuatannya yang demikian itu. Ini paling intinya sudah ini. Inya melaksanakan sesajian tadi, tahu pada ini kada halal dan tahu pada ini kada memberi bekas. Yang memberi bekas itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetap ini orang fasik, bid'ah. Jadi maka atas tiap-tiap hal wajiblah atas orang yang menghalalkan dan mengerjakan akan pekerjaan itu segera tobat daripadanya dan minta ampun kepada Allah dengan segala syaratnya. Jadi yang pernah membolehkan itu minta ampun kepada Allah. Ya, apa cara minta ampunnya? Itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat, karenanya kafir, menghalalkan bang tadi. Nah, bagi yang kada menghalalkan tapi melakukan, nah itu kada perlu mengucap 2 kalimat syahadat, cukup tobat dengan syarat-syaratnya tadi. Apa syarat tobat? Nah, kayak menyesal, kada menggawi, kada melaksanakan lagi nangka itu, berjanji. Bahari-bahari pernah kayak itu, dahulu pernah kayak itu melakukan gawian nangka ini, maka udah sidin segeralah tobat, karena ini termasuk dosa besar, dan dosa besar itu hanya bisa dihilangkan oleh tobat.
Karena bisa hilang dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan janganlah ia putus asa daripada rahmat Allah dari karena Allah Ta'ala mengampuni akan dosa hambanya. Firman Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, innallah yaghfiruz dzunuba jami'a. Artinya jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya sekalian. Adapun dosa besar, maka diampuninya akan dia dengan tobat. Ini mengolah sesajen itu masuk dosa besar. Nah, jadi kalau kita dahulu pernah melakukan ini, sampai sekarang kita kada pernah tobat daripada itu, maka belum dihapuskan lagi dosanya. Karena dosa besar itu dihapuskan dengan tobat. Dan dosa kecil diampuninya akan dia. Dosa kecil ada kalanya dengan tobat atau dengan menjauhi dosa besar atau dengan mengerjakan amal soleh. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa diampuni Tuhan dengan tobat, jelas. Bisa juga diampuni Tuhan dengan menjauhi dosa besar. Dengan menjauhi dosa besar, dosa kecil diampuni. Contohnya maling. Tujuan maling itu hendak mengambil harta orang nang di dalam kamar. Lalu si maling ini membongkar rumah orang. Jendela kah dicungkir, lawang kah dibongkar. Itu dosa sudah tuh. Dosa. Naik ke rumah orang, kada bepada, dosa juga. Tapi ini dosanya lebih kecil dibanding mengambil harta orang itu. Nah, bongkar rumah orang, berdosa. Naik ke rumah orang, kada bepada, berdosa. Begitu hendak mengambil harta orang tadi, si maling sadar, astagfirullahaladzim. Ini menurut mengambil pun orang ngalihkin aku membulikakan. Ada jadi ya, aku takut lawan Allah. Bulik maling tadi. Nah, maka dosa membongkar jendela, dosa naik ke rumah orang kada bepada, itu dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena menghindari dosa besar. Nah, kayak itu juga orang hendak melakukan zina. Kan bakhalwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, itu sudah dosa. Melihat auratnya dosa, membuka pakaiannya dosa lagi. Begitu hendak melakukan zina, astagfirullahaladzim, aku berzina kedua nih, sudah kerja di. Nah, baju basah balik ke rumah kerja di. Nah, maka dosa-dosa nang berduaan tadi, dosa menjapainya, dosa membuka bajunya terhapus gara-garanya menjauhi perbuatan yang lebih besar, yaitu zina tadi. Nah, jadi dosa kecil bisa terhapus dengan menjauhi dosa besar. Dengan mengerjakan amal saleh. Nah, itu banyak itu dosa-dosa kecil terhapus dengan berwudu, dosa kecil terhapus dengan dibawa bersedekah, itu banyak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Artinya orang yang tobat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa baginya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal pertanyaan, apa perbedaan antara syaitan dan jin dan iblis? Samuan makhluk gaib, kada dilihat dengan mata. Ada jin, ada syaitan, ada iblis.
Jawab ujar Sidin, atas kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Umdatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid, nukil daripada Burhan Al-Halabi bahwa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis alaihi la'nah. Ini menurut Sidin nih, Syekh Ibrahim Al-Laqani tadi. Jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis. Jadi iblis itu Tuhan berarti. Kenapa jin tuh anak cucunya, syaitan anak cucunya? Yang Islam daripada mereka itu dinamai jin, dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Nah itu. Jadi iblis ini beranak pinak, nang mana Islam anaknya itu disebut jin, yang mana kada Islam disebut syaitan. Seperti manusia adalah mereka itu daripada anak cucu Adam alaihissalam. Inilah kaul yang masyhur pada lidah segala manusia. Nah, ini kebanyakan pendapat yang beredar, Dan seperti yang demikian itu jatuh adawah, permusuhan dan perdaya iblis akan Adam di dalam surga. Demikianlah jatuh adawah, permusuhan dan perdaya iblis dan anak cucunya akan anak cucu Adam di dalam dunia. Iblis musuh dengan Adam, dan iblis berhasil memperdaya Adam di dalam surga. Dan permusuhan itu berlanjut sampai ke dunia. Maka dalam dunia ini yang memusuhi anak cucu Adam ini iblis dan syaitan. Kata setengah ulama bahwa jin itu lain daripada syaitan. Nah, ini ada pendapat ulama yang lain lagi. Tadi pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ada pendapat ulama yang lain, jin itu lain daripada syaitan. Karena jin itu adalah setengah mereka itu mukmin dan setengah mereka itu kafir. Ini jin itu lain dengan syaitan. Kalau jinnya ada yang mukmin, ada yang kafir. Kalau syaitan kan ada yang mukminnya. Dan lagi mereka itu mati. Dan syaitan itu sekaliannya kafir, tiada yang mukmin seorang jua pun, dan tiada mati mereka itu melainkan serta iblis juga. Nah, jin ini bisa mati kayak kita. Tapi kalau syaitan kada bermatian sampai hari kiamat kayak iblis. Nah, jadi itu pendapat ulama yang mengatakan beda antara jin lawan syaitan. Jin ini ada yang beriman, ada jin Islam, ada jin kafir, dan ini bisa mati. Sedangkan syaitan ini kada ada yang mukmin kafir semuaan, dan ini kada bermatian sama lawan iblisnya sampai hari kiamat kayaknya. Nah, ada juga pendapat yang kayak itu. Kata Wahab bin Munabbih bahwasanya jin itu beberapa jenis. Setengah mereka itu makan dan minum dan bernikah dan beranak. Ada jin tuh kayak itu. Jin itu bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa beranak. Yang diberi sesajian tadi memberi makan ini, jin yang makan. Nah, ini ada jin yang bisa makan.
Dan setengah mereka itu jin tiada makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Ada juga jinnya kayak itu. Dia kada makan, kada minum, kada kawin. Kata setengah ulama adalah jin itu dua taifah, dua kelompok artinya. Satu taifah, satu kelompok, makan mereka itu seperti manusia. Dan satu taifah adalah mereka itu makan dengan mencium jua. Hanya makannya kada makan barang. Makanannya baru mencium bau-bau busuk. Nah, mencium bau busuknya kenyang. Inilah yang disebut di dalam kitab Umdatul Murid. Syahdan tersebut di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin. Nah, iblis itu bukan bapak sekalian jin. Ini pendapat lagi. Seperti barang yang telah masyhur pada lidah segala manusia. Selama ini orang memahami bahwa jin itu anaknya iblis, syaitan anaknya iblis. Nang anak iblis nang baik, nang beriman disebut jin. Anak iblis nang kafir disebut syaitan. Nah itu selama ini itu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa iblis itu bukan bapaknya jin. Bukan bapak jin. Karena beberapa jin mawujud dahulu daripadanya. Karena jin itu terdahulu pada iblis. Adanya. Mula padahal jin itu anak iblis. Jin itu adanya lebih dulu daripada iblis. Hanya adalah iblis itu daripada jin. Dan ialah yang mula-mula durhaka akan Allah Ta'ala daripada jin. Jadi iblis itu justru bangsa jin. Iblis itu bangsa jin. Manusia bangsa, malaikat bangsa, jin itu bangsa. Di antara bangsa jin ini ada yang namanya iblis yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaka an amri rabbih. Artinya ujar Tuhan, tatkala kami kata bagi segala malaikat, sujudlah kamu sekalian bagi Adam, maka sujudlah sekalian mereka itu baginya Adam, melainkan iblis juga yang enggan daripada sujud. Adalah ia iblis daripada jin, maka durhaka ia daripada suruh Tuhan. Berarti bukanlah iblis itu bapaknya jin, tapi sebaliknya, bahwa iblis ini bagian dari jin, bangsa jin. Nah ini yang lebih kuat dalilnya karena Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadi jin, ada malaikat, ada manusia. Nah sedangkan iblis ini bagian daripada jin, bukan bagian dari malaikat, bukan bagian dari manusia. Iblis bagian daripada jin. Adapun mula-mula yang durhaka akan Allah Ta'ala daripada manusia, maka yaitu Qabil anak Nabiullah Adam alaihi salam. Itu manusia yang
Yang pertama durhaka kepada Allah di muka bumi ini Qabil. Nah, jadi kalau di surga di atas sana orang yang durhaka kepada Allah itu iblis. Itu awal-awal orang durhaka. Dulunya Allah belum pernah didurhakai. Malaikat kada pernah durhaka. Adam di sana kada durhaka. Awal-awal orang yang durhaka di sana adalah iblis. Apa durhakanya iblis? Sombong. Jadi iblis itu orang maksiat yang paling tuha sepanjang alam semesta. Sepanjang Allah menciptakan alam semesta, orang pertama yang berani maksiat kepada Allah adalah iblis, dan yang maksiatnya itu adalah sombong. Al-kibir. Kibir itu takabur. Sedangkan di muka bumi, nah makhluk pertama yang maksiat kepada Allah adalah Qabil. Qabil. Apa maksiat Qabil? Nah maksiat Qabil adalah al-hasad, dengki. Nah, jadi berbanding sombong lawan dengki ini. Kalau maksiat yang paling awal sama sekali itu adalah sombong. Tapi itu kata dia di muka bumi. Kalau maksiat di muka bumi yang pertama itu adalah hasad, dengki. Nah, dengkinya si Qabil kepada adiknya Habil. Padahal Qabil ini bawaan surga. Qabil ini bawaan surga. Karena Siti Hawa dengan Nabi Adam itu bila beranak kembar, seekong laki, seekong bini. Nah jadi begitu Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini, nah itu Hawa sudah mengandung. Lahirlah Qabil dengan saudaranya perempuan. Nah ini barang surga Qabil nih, dari surga. Nah adiknya si Qabil ini Habil. Nah pasangannya pun ya bini-bini. Ini bukan dari surga, ini sudah dari bumi. Nah, syariat Nabi Adam itu anak ini kawin silang. Jadi berarti Qabil mengawini kambaran Habil. Nah, Habil mengawini kambaran Qabil. Sedangkan kambaran Qabil ini orang surga, lain orang bumi. Habil orang bumi, ulihan di dunia. Kambarannya pun sama. Nah, sedangkan Qabil ini barang bawaan di atas. Kawinnya kawin silang. Nah, Qabil jadi keberatan. Maka mau aja Qabil lain pasangan kita. Berhuruf kayak ini. Nah, jadi ini memang syariat Nabi Adam macam itu, kawin silang. Nah lalu Qabil timbul dengki. Dengki itu kan kada nyaman melihat orang lain dapat anugerah. Dengki itu kada nyaman orang lain dapat nikmat. Nah Qabil ini kan merasa si Habil dapat nikmat, dapat kambarannya. Nah disitunya keberatan. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Si Qabil membunuh Habil. Nah, ya asal muasalnya dari dengki, dari sifat dengki. Adapun mula-mula yang durhaka akan Allah Ta'ala daripada manusia, maka yaitu Qabil, anak Nabiullah Adam alaihissalam. Nah kemudian soal adakah bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Artinya orang bersahabat jin itu baik atau kada? Nah itu pertanyaan.
الفاتح روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.